Iya, kenapa dari Indonesia? Nah, itu saya, mbak saya kan di Hong Kong. Mbakmu di Hong Kong terus? Ya, ada masalah sama majikannya. Hah? Ada masalah sama majikannya, katanya itu apa difitnah menganiaya anak itu loh. Difitnah menganiaya anak, terus? Nah, sekarang kan udah berjalan hampir 2 tahun ini tuh masalahnya itu. Sudah berjalan 2 tahun, artinya adalah mbakmu di Sebelumnya penjara atau enggak? Mbakmu di itu di penjara atau? luar, masih di luar. Terus Mbakmu di sekarang penjara ora? Mbakmu ini loh di penjara ora? di Lawu. Di penjara di Lowu, oke, terus? Mungkin di penjara di Lawu gitu. Terus? Setiap jam itu kok selalu ditunda gitu loh. Sidang kenapa ditunda? Ya kan berdasarkan dari faktanya seperti apa dan bagaimana, Mbak? Iya, itu katanya kan apa nggak ada cukup bukti gitu loh, Mi. Nggak ada cukup bukti, ya alhamdulillah loh. Berarti ya harus nunggu lagi loh. Di Hong Kong kan memang seperti itu. Terus sekarang itu kan sidang lagi bulan 9 terakhir dia meninggal itu loh, Mi. Karena di Hong Kong memang seperti itu, Mbak. Jadi peraturan di Hong Kong itu walaupun sudah di penjara harus ada bukti yang kuat. Maka dari itu ya harus sabar. Kasus di Hong Kong itu bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Kasus belum selesai. Gitu. Mm-mm. Terus kirim suratnya yang terakhir ini loh, Mi. Terus bilangnya gini, aku wis gak kuat deh ini, aku wis tak akoni ae bendang ketemu ujungnya, aku ketahan berapa tahun gitu ya, Mi. Ya berarti kan memang dia yang bulat, sayang. Karena memang kalau bukan masalah mengakuin atau tidak, karena kalau dia nggak ngakuin, CCTV dibuka, ini dibuka, itu dibuka gitu loh. Kalau nggak jujur semakin habis di Hong Kong itu. Itu CCTV ini itu memorinya hilang tuh, Mi. Lah yang dituduh itu mbak saya gitu loh. Ya makanya itu semakin ribet. Makanya pertanyaannya, mbakmu itu melakukan atau tidak? Kalau tidak ya bilang tidak. Karena kalau tidak, kemarin kasus 1 tahun selesai. Tetapi kalau ada bukti, nah itu ya repot, Mbak. Hong Kong itu ketat banget memang. Buktinya ya yang jadi kunci kalau yang surat-suratan itu loh, Mi. Ya kan ngomongnya aku memang nggak ngelakuin apa-apa. Bukan bukti bukan itu, Nduk. Bukti itu mereka ada goresan, ada apa, kan kita nggak punya itu. Sementara kalau mbakmu ngomong enggak sama kita percuma, kan harusnya ngomong enggak sama polisi. Bener gak, sayang? Kita sebagai keluarga pasti bela keluarga. Tapi kan yang menentukan hakim dan jaksa, sayang. Terus sidangnya lagi itu bulan 9 iki loh, Mi. Iya, memang ditunda-tunda gitu, Dok. Karena memang di sana sidang itu lama, full. Makanya ada anak yang langsung ngaku karena dia tahu konsekuensinya. Kalau nggak ngaku memang konsekuensinya berat, Dok. Pertanyaannya kalau memang dia melakukan, ya udah akuin. Karena gini loh, saat terjadi sesuatu mengakuin itu cepat selesai. Tapi saat terjadi sesuatu kamu nggak ngakuin itu panjang banget itu. Jatuhnya panjang banget. Iya. Jadi kalau dia nggak ngaku makin semakin habis, Dok. Kalau di Hong Kong itu seperti itu. Ini kira-kira nih sampai umpama dijatuhin hukuman nulis perkiraan sampai berapa lama nih? Lah karena dia juga sudah ada indikasi tidak jujur, itu malah lama, Dok. Kalau dari awal dia jujur malah lebih enak gitu loh. Karena di kepolisian itu pastinya nih, mereka kan punya track record sendiri. Orang yang jujur sama enggak kan kelihatan, Mbak. Bener gak sih? Kan jadinya dia sendiri yang repot.
isi surat itu kok kemungkinan 10 tahun gitu wis. Jadi ibuku sing itu suratnya geblak no wis. Ya konsekuensinya, karena di Hong Kong itu jangan mukul. Kalau kamu terjadi sesuatu lebih baik nggak kuat pulang. Oh. Hong Kong itu seperti itu Mbak. Bener-bener disiplin tentang hukum. Jadi Hong Kong itu sangat disiplin sekali. Kalau kamu melakukan satu kesalahan, yo ambiar kamu Mbak. Ngerti nggak? Anak itu di kepala ada gumpalan darah 3 titik gitu loh Mas. Iya berarti kan pernah dijedot no atau apa kan kita nggak tahu juga. Kan sampean juga nggak ngerti. Ya wes intinya serahkan sama pemerintahan yang bertanggung jawab itu aja sih. Terima kasih Miss. Yo terima kasih. Teman-teman di sini hujan dan suaranya nggak jelas. Saya matiin dulu ya. Nanti kalau sudah nggak hujan saya akan live lagi karena hujan deres banget suaranya pasti nggak jelas ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.